Kalau ditanya gue optimis. Gue optimis karena gini, mungkin sangat tipis. Kita seri lawan Irak, menang lawan Vietnam, match ketiga lawan Jepang, asumsi Jepang 2 kali menang udah lolos, turunin lapis 2, kalah tipis, yang 2 lainnya dibantai Jawa. Kita lolos. Udah gue jelaskan tadi di awal bahwa kita itu punya peluang. Tapi kembali lagi, pemain tuh harus sadar bahwa lu bukan levelnya Neymar. Lu masih levelnya Liga 1, mediocre. Boleh cek lah, kan gue lagi dihajar sama fans Liverpool. Karena gue bilang Liverpool tanpa Salah itu adalah tim Kabupaten FC dari Inggris Utara. Kan? Salah FC. Nah kalau nggak ada Salah ya cuman Kabupaten FC aja, ngerti nggak? Nah itu dihajar sama mereka, kan banyaknya itu juga cuman mungkin 200, 300, 400. Tapi dengan followers gue yang ratusan ribu itu, ya nothing lah cuma segitu. Halo Spotifyers, apa kabarnya kamu semua? Semoga sehat selalu ya. Welcome back di Spotify dan hari ini bersama Kartika Berliana, sang host magang. Dan hari ini tentunya Kartika nggak hanya bersama Coach Justin, ada juga guest star kita hari ini yang luar biasa banget nih, Bung Boy Noya. Dia bukan guest star, dia akan tampil tiap minggu. Boy belum tahu aja. Oh belum tahu aja, ini lagi di plot banget ya. Ini jebakan Batman ini Coach. Ini jebakan Batman. Nanti gue bilang sama Big Boss, Boy tiap minggu dong temenin kita. Gitu. Jadi bertiga gitu kan. Terus tambah lagi sama Nat juga, jadi berempat. Oh berempat. Oh ya benar-benar ya. Iya. Wih hari ini kok coklat-coklatnya ada apa nih? Iya nggak janjian kita ya. Nggak janjian. Tapi itu beneran saya sering lihat dia kan rapi. Oh kalau gue pakai kaos aja kebanting nih. Belanda satu ini kan harus rapi, jadi Eka juga harus rapi gitu kan. Ultraman banget ya. Jangan sampai slaughter kalau. Enggak itu. Betul. Iya betul. Jangan sampai slaughter. Gitu. Itu kan tergantung konsep. Kadang pakai t-shirt, kadang pakai polo. Kalau di sini harus smart casual. Iya, harus grooming banget lah ya. Betul. Oke Spotify, nah sekarang nih Coach dan juga Om Boy, aku ngomongnya apa nih Bung Boy? Orang panggil gue Om Boy. Oke. Om Boy, kita bakalan ngebahas tentang hidup optimis. Aku suka banget tuh optimis. Tapi kita juga bakal ngomongin tentang realita, juga realistis kita tuh kayak gimana sih menghadapi hal-hal yang kadang tuh kayaknya nggak mungkin kita capai. Iya. Gitu. Tapi aku nggak mau ngebahas dulu nih tentang nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup ini. Iya, nggak ada yang nggak mungkin kan. Makanya aku mau tahu dulu pandangan Om Boy dan juga Coach ini tentang apa sih, gimana kita harus bisa optimis juga realistis pada suatu hal yang lagi kita jalanin. Ini apa namanya, pas gue dikasih rundown, gue lihat this is nice topic karena gue kan punya member YouTube di mana orang bayar tiap bulan. Itu ada beberapa ribu lah membernya. Dan salah satu playlistnya itu Just Life. Oke, tentang kehidupan karena mayoritas kan anak muda. Jadi pertanyaan sangat random. Live list nah, yang gue kadang baca komen-komennya kan. Yang satu hal yang kekurangan di Gen Z ini, Boy. Itu adalah percaya diri. Insecure. Nah, percaya diri itu lahir kalau kembali lagi ke mindset. Dan ini gue selalu mengulang terus sampai gue mati akan gue ulang terus bahwa mindset itu penting. Mindset itu adalah bahwa kalau kita menghadap sesuatu, gue harus yakin. Seperti kamu bilang, impossible. Nggak ada yang impossible. Ini gue, Kartika nggak tahu, Boy juga pasti nggak tahu. 5 years ago, 6 years ago, tahun 2016, 2017, di mana gue hancur, bisnis gue, utang gue 4M. At that time,
Pada saat itu, gue nggak tahu lunasinya gimana. Oh, Gue tidak tahu lunasinya gimana. Oke. Oke? Tapi gue optimis. Gue bilang ke temen deket gue yang punya tifosi futsal. Gue bilang, namanya Feli kan. Gue bilang, Feli, lu lihat. Gue tidak akan bangkit, gue bilang. Tapi gue akan meroket. Wow. Jadi kepercayaan diri itu sudah ada. Dan after 6-7 years, itu all lunas. Oke. Pada saat itu, caranya gue nggak tahu. Tapi kembali lagi ke mindset. ya. Oke? Iya. Kesalahan yang gue lakukan dengan pinjam uang, bisnis, hancur, buka lagi, lalu lubang tutup lubang lah. Iya. Itu ternyata nggak berhasil. Oke? But ini bukan, gue tidak melihat ini sebuah kegagalan. Kemarin gue diinterview sama Kasih Solusi, gue bilang, dalam hidup gue tidak ada yang namanya gagal dan sukses. Karena kalau kita turun, kita berhenti di sini, baru kita gagal. Tapi gue nggak, gue turun, gue fight terus agar gue naik. Kenapa juga tidak ada sukses? Karena pada saat kita sukses kan kita punya target. Iya. What if kita melampaui mendapatkan target itu, kita akan jadi lengah. Nah ini yang bahaya. Kita tidak boleh lengah. Jadi target untuk gue itu nggak ada. Gue akan fight terus sampai sky is the limit. Nah kembali lagi kalau soal optimis, ya lu harus yakin. Zaman sekarang itu banyak penyakit yang diciptakan oleh Gen Z. Mental health. Contoh, ya mental health, stres berat atau apa stres berat? Kalau lu kuliah dapat tugas lebih banyak, lu harus berpikir, gue bersyukur gue bisa kuliah, gue bersyukur gue bisa dapat beasiswa atau orang tua gue bisa membiayai. Jadi there is no reason untuk stres. Iya. Gue tadi on the way ke sini kan macet, tendean biasa kan. Orang macet kan banyak yang komplain. Gila Jakarta macet. Gue bersyukur bahwa gue masih punya mobil yang AC-nya dingin. Gue bisa dengar musik. Sudut pandangnya berbeda ya, Coach. Gue punya Google Map biar nggak nyasar. Gue bisa telepon Bluetooth sambil nyetir. Gue bersyukur bahwa kena macet, that's part of your life. Hidup itu kan nggak bisa enak terus semua. Tapi kalau lu lebih bersyukur, masalah-masalah yang ada itu secara tidak langsung berkurang. Nah karena lu bersyukur, jadi lu harus lebih optimis melihat hidup ini. Tidak ada satu manusia atau satu keluarga yang tanpa masalah. Betul. Lu mau duit lu segambreng, segudang, kagak ngaruh. Malah orang yang kaya masalahnya tambah banyak, bener nggak Bos? Iya kan? Nah ini yang terutama untuk penonton kita itu kan mayoritas anak muda kan. Nah ini harus pelajari bahwa nggak ada masalah yang tanpa solusinya. Gue dapat pertanyaan berapa masalah yang sekarang lagi itu pinjaman. Pinjol lo berapa? 10 juta, ya elah, gue 4M men. Dan gue nggak pinjol, tapi gue disamperin debt collector. Debt collector yang 78 badannya kayak kulkas gitu. Nggak ada yang gue lari dari itu. Karena kalau gue lari, tidak menyelesaikan masalah. Gue samperin. Mereka ini kan juga manusia. Oke, yang mereka butuhkan duit. Ya gue bilang, gue bisa bayar 2 bulan, 3 bulan dengan segini. Oke, semua kok. Mereka ramah, nggak pakai kekerasan, nothing. Nggak ada ancaman, nothing. Yang penting kita pegang omongan kita. Iya kan? Gue bilang, tanggal segini gue akan bayar segini. Tanggal segini, ada yang tiap bulan gue cicil yang di Surabaya itu 500 juta, tiap bulan gue cicil 25 juta. Cicil, on time semua. Nggak ada satupun ancaman gue. Karena mereka tahu, gue diancam, gue laporin polisi, kena juga, duit nggak dapat. Tujuan mereka jangan dapat duit kan? Mereka dapat fee. Iya kan? Dan kita tahu itu. Dan everything goes okay kok, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi, kalau lu optimis, semua masalah yang lu miliki itu akan berkurang. Tapi kalau lu pesimis, masalah lu akan tambah berat. Tapi kalau waktu pas hutang 4M itu, terus coach kayak bersikap realistis gitu. Iya. Uangnya dari mana ya? Iya, nggak tahu juga. Nggak tahu. Gue nggak tahu dapat uang dari mana. I really don't know. Ini contoh mendadak Beansport datang. Beansport kan gede bayarannya.
Bein Sport itu ya kan udah nggak ada lagi. Gue kayak sehari itu gue dapat 15 juta sehari siaran itu 2-3 match. Iya. Seminggu sekali, sebulan 60 kan? Iya. 60 gue bisa cicil 25 ke sana kan? Iya. Yang ke Surabaya, yang ke Jakarta kan gue tabung. Sempat pinjam kiri kanan, BMW gue jual kayak gitu lah. Ngerti nggak? Oh. Tapi ada selalu solusi. Iya. Jadi butuh keberuntungan juga karena gue yakin keberuntungan datang karena lu yakin. Iya. 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 Jadi semua itu lunas. Sekarang after 6 years lah. Itu all lunas. Iya. Iya sih. Ada hukum alam tuh yang mengatakan Hukum alam, juga, ya betul. kan kalau apa yang kita percaya itu yang terjadi. Kayaknya Iya. optimisme dan cara Iya. syukurnya Iya. dari Koci. Iya, gue juga nggak tahu kenapa pada saat itu ke Feli gue bilang, Fel lu lihat, gue akan bangkit dan gue meroket. Bukan hanya bangkit, gue akan meroket. Omongannya Koci Iya. terjadi terus. Pokoknya gue yakin aja. Caranya gimana? I really don't know, boy. Iya. Serius, gue udah tinggal pasang badan aja. But it happens. Dan kalau dibanding masalah-masalah yang dimiliki Gen Z, nothing lah. Iya. Iya kan? Nothing lah. Iya. Iya. I mean, kalau gue bisa keluar dari ini, ya untuk gue pelajaran yang luar biasa. Sekarang mau utang kartu kredit, gue zero utang. Iya, pemasukannya jadi segitu Iya, kan. zero lah, semuanya cash nih. Iya, it's all cash, zero utang. Iya. Kasarnya begitulah. Ya, karena ya lu harus yakin. Iya, dan kerja keras juga kok. Kerja keras ya, Iya, tau lah iya, jadwal iya. gue kayak siapa ya kan. Sangat. Dan apa namanya, kembali lagi, itu lu kerja keras hanya bisa berhasil kalau lu optimis. Bener-bener percaya gue lah, tidak ada satu yang mustahil. Iya, nggak ada. Kalau lu tanya gue, 2019 pas gue mulai dari YouTube, bikin YouTube, lu tanya gue, lu berharap income berapa? I really don't know, boy. I really don't know. Bener-bener gue mulai aja. Mulai naik. Sampai setelah 3 tahun, gue berani bikin member. Berapa YouTuber di Indonesia yang punya member? Sekarang gue tanya. Yang tiap bulan bayar 30.000. Iya. Sampai gue dicari orang YouTube. Mereka salut bahwa gue bikin member ribuan yang datang. Konsistensi. Dan itu selama 4 tahun menjalani 5 tahun itu everyday Iya, bikin betul. YouTube. Iya. Konsistensi adalah kunci. Setuju. Sampai gue 2021 setelah Piala Eropa berani pensiun dari TV, fokus ke YouTube. Iya. Nah, sekarang gue punya 7 program dan off air kan Tira bilang gue pengen tiap hari orang buka YouTube ada tampangnya Justin. Iya betul, di home aku Koci semua jadinya. Like it or not, ngerti nggak? Ya tapi itu ya berkat kerja keras dan lain-lain. Iya. Tapi ya kembali lagi ke mindset. Iya. Mindset adalah lu harus yakin lu bisa. Gitu Kartika. Jadi realistis juga. Iya. Realistis, bersyukur. Gak bisa kita doing nothing di rumah. Gue semalam itu tidur 2 jam, bangun gak bisa tidur lagi, gue tidur sejam terus gue kesini. Iya. Nanti abis ini ada taping di DPI. Oke, abis ini ke Pancoran. Gue kurang tidur kan, pulang gue tidur dulu. Jam 3 gue nonton match. Jam setengah 6 pagi, Panji datang taping Offside Duo. Iya. Oke. Kamisnya jam 3 gue taping The Bro Code sama Pangi sama Hanif. Jam 5 ke 6 gue taping Spotify Indonesia, podcast selesai. Jam 7 sampai jam 8 gue taping sama Helmi Yahya. Wow. Belum kalau ada Kaisang minggu depan, sama Kaisang 3 episode sekaligus. Belum ada endorsement. belum ada yang lain. Nah, endorsement itu adalah apa ya? Adalah hasil dari kerja keras kita. Ada berapa akun nggak di endorse juga, tapi betul. keep going, konsisten, harus konsisten. Iya. Nah, itu sangat penting. Konsisten dan sulitnya adalah menyajikan kualitas yang sama setiap produksinya. Iya. Ya kan? Karena satu match, gue tampil 7-8 program, matchnya ini kan cuma 1. Iya kan? Nah, program gue kan banyak konsep yang berbeda semua. Dan orang yang nonton DPI, orang yang nonton Jasaye, biasanya nggak nonton DPI. Karena Jasaye lebih dalam, DPI lebih diskusi. Mereka nggak nonton, kadang sebagian nonton Offside Duo.
Kadang sebagian nonton brokot, kadang kayak program inilah. Konsepnya beda lagi. Sekali-sekali kita bahas bola, banyak bahas non bola. Tapi ya ini dari sudut pandang gue bahwa you don't give up. Jangan lu sekali-sekali menyerah. Untuk anak-anak muda ini. Jangan menyerah. Ya, dan tapi lu harus bersyukur. Every day lu harus bersyukur. Yeah. There was a day di mana gue 50.000 itu makan untuk 2 kali, boy. Karena gue nggak suka minta orang, pinjam orang. Asli nggak tahu. Dan gue nggak minta dia duit. Istrinya adik Istri kelas gue itu, Wah. gue kenal istri gue dari SD SMP. Oke, dan keluarganya juga kenal, bukan hanya istri gue, sekeluarganya kenal sama boy. Oke, dan gue nggak suka minta-minta. Ya gue makan dengan apa yang adanya dari duit siaran gitu. Ya 50.000 ya gue makan 2 kali dengan duit segitu. Koco, ini baru awal-awal aku udah belajar banyak banget, tiba-tiba langsung semangat lagi gitu. Nah, makanya gue selalu bilang hidup itu sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Sekarang gue beli LV, beli apa, nggak lihat harga. Oh, suka beli. Suka beli. Udah sampai level itu. Tapi gue juga nggak akan lupa bahwa gue berada juga di level di mana gue makan aja susah. Biasanya level dulu membuat kita lebih menghargai Lebih sekarang menghargai. dan orang lain. Betul. Betul. Lebih mengandalkan, lebih bersyukur. Sekarang gue menikmati aja hasil kerja keras gue. Nah, Coach dan juga Om, tahu nggak ini kenapa aku ngebahas tentang optimis kayak tadi kan, kita tuh harus bersyukur di segala keadaan, nggak ada keadaan yang nggak mungkin. Ya. Kita ngelihat nih timnas sekarang udah lagi mau ngejalanin Piala Asia kayak gitu. Kalau ngelihat sekarang suasananya di sana nggak usah di level grup dulu deh, ini level grupnya aja menurut aku udah angker gitu. Mereka rank FIFA-nya juga udah double digit. Kita tuh harus seoptimis apa, kita harus serealistis apa juga untuk mendukung timnas. Harus optimis. Gue ini mantan pelatih timnas futsal 5 tahun, 2,5 tahun dirtek timnas ya, utama. Ini gue mengalami hal yang sama. Jadi yang bikin kocak adalah kita kalah kan. Kita kalah. Gue masih inget dulu persiapan Piala apa ASEAN atau Asia lupa gue. Gue itu minta ke Iran, boy, sama PSSI. Mau trial di mana? Gue mau ke Iran, gue bilang. Akhirnya pakai duit Menpora dikasih. Gue ke Iran 3 kali trial sampai ibu-ibu dubes di Iran itu bingung. Kalian kok ke Iran sementara orang Indonesia ingin menghindari Iran, gitu. Karena Iran nomor 4 di dunia futsalnya. Dunia ya, 4 dunia, bukan Asia, dunia 4. Kita itu trial lawan klub, lawan U23, lawan 2 klub, 3-3 kalah, boy. 3-3 kalah. Tapi habis dengan 3 kekalahan ini, kita belajar banyak. Habis itu kita tampilnya top. Nah, ini kejadian sama Sintayong sekarang, 3-3 kalah. Tapi ketemu Iran juga kan? Iran itu levelnya Jepang yang segrup sama kita. Iya dong? Iya. Sementara Libya itu levelnya Irak, Vietnam yang kita juga kalah tipis 2-1 menang 5-0. But that's okay. Dalam olahraga itu kita tahu kapan kita persiapan, bereksperimen, dan kita harus tahu kapan kita menikmati. Nah, ini eksperimen udah selesai kan? Hari Senin itu kita harus menikmati. Dan ya semoga mereka belajar dari kesalahan-kesalahan mereka lakukan, nggak terjadi lagi di Piala Asia. Kalau ditanya gue optimis. Gue optimis karena gini, mungkin sangat tipis. Kita seri lawan Irak, menang lawan Vietnam, match ketiga lawan Jepang, asumsi Jepang 2 kali menang udah lolos, turunin lapis 2, kalah tipis, yang 2 lainnya dibantai menjawab. Kita lolos. Based on goal difference. Ngerti nggak? Jadi gue optimis kita bisa lolos. Tapi pemainnya optimis nggak? Nah, yang nendang bola kan bukan Sintayong, pemainnya. Pemainnya grogi nggak? Optimis nggak? Egois nggak? Kadang-kadang egoisme itu masih menyusup di timnas kita, boy.
dapat peluang dia pengen cetak gol padahal dia bisa passing. Kasarnya begitu. Nah, itu harus dihilangkan semua. Mereka harus yakin bahwa mereka bisa lolos dan mereka harus yakin bahwa mereka bermain untuk tim dengan fighting spirit yang luar biasa. Baru kita bisa lolos. Sama hindari kesalahan-kesalahan elementer. Iya. Itu paling penting. Kecerobohan-kecerobohan yang sudah kita pasti lihat, kemarin. ya kan, dari 3 match ini ada 2-3 kita kebobolan karena Individual error. individual error. Kalau udah masuk di dalam kategori event Piala Asia, haram hukumnya seperti itu melakukan. Di strap langsung. Karena kesalahan sedikit saja kita dihukum. Iya. Lawan Libya kesalahan sedikit saja, begitu back Jebol. pas salah kita jebol. Jadi buat semua pemain, tidak hanya pemain belakang ya, hindari kesalahan-kesalahan atau blunder-blunder yang nggak perlu. Kalau aku dari sudut pandang supporter aja ya, coach, ini mereka lagi uji coba, memang eksperimen. Tapi kalau dari segi pemain, apa mereka panik atau gimana ya? Enggak. Jadi atau mentalnya atau gimana? Jadi Enggak. banyak blunder dan kesalahan minor gitu. Gini, beberapa pemain tuh baru gabung. Jadi belum match satu. Terus ada lack of communication. Nggak semua pemain kita bisa bahasa Inggris dan pemain naturalisasi nggak bisa bahasa Indonesia. Oke. Nah, hal kayak non teknis yang penting buat kinerja mereka itu harus diatasi selama mereka berada. Karena mereka tiap hari ketemu dan itu mereka harus gaul, kumpul, bercanda biar lebih nyaman antar mereka. Nah, kalau itu bisa dicapai itu mereka tunjukkan di lapangan. Karena yang perbedaan kita pemain yang naturalisasi kan lebih profesional kan. Kalau pemain lokal kita kan lebih cepat tersinggung, cepat baper dengan bercanda. Nah itu harus bisa saling adaptasi lah. Harus bisa saling adaptasi. Memang salah satu job pelatih itu adalah membuat pemain lebih bagus kan. Dan itu kan beda semua, satu pemain nangkapnya bisa cepat atau lambat, beda dengan pemain lainnya. Makanya job pelatih itu berat banget. Pressure memang dirasakan semua pemain. Kalau kita lihat di layar kaca itu, Hafner contohnya baru datang langsung main ya. Iya. Pagi datang sore main. Itu nggak mudah buat dia. Dia buat kesalahan, tetapi all the match dia main bagus. Betul. Passingnya bagus. Iya. Buat kesalahan, sialnya dia lah. Iya. Dia baru bergabung ya, Coach ya. Baru bergabung, komunikasi juga kan. Nggak kenal siapa-siapa. Tak kenal siapa-siapa. Betul. Tapi setelah itu dia menyadari, dia fokus lagi, dia mulai passing dengan benar. Crossingnya sampai semua loh. Bola atasnya sampai gue bilang ini crossing Liga Inggris, kontrolnya Liga 1 ya. Sampai kontrolnya mental-mental gitu ya. Dia bener. Dan kelihatan waktu lawan Libya match pertama itu babak pertama yang naturalisasi cuma strike sama Mark Locke, babak kedua lebih banyak. Itu 15 menit babak kedua kita jauh main lebih bagus. Banyak, ada beberapa ada improve ya, ada perubahan. Iya, ada perubahan. Tapi memang kesalahan elementer yang di belakang Jody Amat, si Hafner 2 kali itu nggak boleh terjadi lagi. Ini kan fighting spirit mereka kalau di setiap pertandingan tuh gila banget. Mungkin karena mereka muda juga ya. Kita termuda loh di rata-rata Piala Asia, rataan umurnya kayak gitu. Tapi kira-kira kalau coach secara jujur gitu, mereka siap nggak sih setim ini nih untuk di Piala Asia? Harus siap. Karena ini untuk beberapa pemain mungkin ini peluang terakhir. Oke. Nah, yang siap itu bukan pemain atau pelatih. Kalau gue yakin mereka siap. Yang siap itu fans kita siap nggak? Gitu. Iya kan? Fans kita itu siap nggak? Fans kita itu harus sadar bahwa pemain kita mau yang naturalisasi maupun tidak itu levelnya mediocre. Kalau mereka hebat, mereka main di timnas Belanda. Iya dong. Iya. Realistis saja. Mereka mau main di Indonesia karena mereka nggak tembus timnas Belanda. Bahkan yang main di divisi utama Liga Belanda yang Liga ke-6 di Eropa, Thomas Haye kalau nggak salah. Yang lain dia doang. Yang lain enggak. Martin Paes kiper yang baru naturalisasi itu bekas Utrecht, cadangan Utrecht kabur ke Dallas FC sekarang di Amerika. Itches main di Venesia, bekas Goethe Eagles. Yang main di divisi utama, yang lain strike divisi 2 Ado Den Haag.
si Ivar Jenner main di FC Utrecht, tapi yang tim kedua, tim youth-nya di divisi 2. Jadi bukan tim Liga Inggris level, bukan pemain inti di Liverpool, City atau Chelsea atau Arsenal atau di Ajax atau di Feyenoord, kan? Ini benar-benar pemain mediocre, but that's okay. Dengan pemain mediocre ini kita bisa meraih sesuatu yang luar biasa kalau kita kinerjanya bagus. Nah, jadi fans kita juga jangan dikit-dikit salahin Sintayong. Kebetulan gue kemarin lihat YouTube-nya si BP. Di interview sama Sport 77. Oke? Dia bilang, saya setuju dengan apa yang dilakukan Sintayong. Semua berjalan, prosesnya sudah oke. Jangan sampai kita dikit-dikit ganti pelatih. Karena dia bilang, saya 13 tahun main di timnas, mengalami 11 pelatih. Dalam 13 mengalami BP ngomong gitu, 11 pelatih. Dan hasilnya apa? Nothing. Jadi fans kita itu harus sadar bahwa ini nggak ada yang jatuh dari langit. Namanya olahraga itu nggak ada yang instan. Ini butuh proses, namanya it goes ups and down, ups and down. Sekarang tinggal kita percaya atau PSSI percaya karena kita ini penonton doang. PSSI harus lihat ada progres nggak. Kalau gue bilang ada progres, tapi kita harus lebih bersabar karena kamu sendiri sudah bilang pemain kita paling muda loh. Ya kan, artinya termasuk yang dinaturalisasi, artinya 4, 5, 6, 7 tahun ke depan pemain ini masih bisa terus bermain. Masih main. Jadi ini investasi saya pikir ya, apa yang dilakukan oleh PSSI dengan range umur sekitar begini berarti ada kesempatan dia akan bermain. Mungkin Jody Ahmad yang udah nggak main lagi karena umurnya 31. Adam itu pun juga mungkin tidak dicoret sama Sintayong. Tapi itu dia. Nah, optimis harus saya pikir dengan persiapan yang sekarang ini ada, kita semua betul kata coach tadi, nggak hanya pelatih, nggak hanya pemain, tapi kita ini spectators nih ya, juga harus merasa kita harus optimis. Kalau nggak ada yang ada kita hanya ngebully aja, yang ada hanya kita cari-cari kesalahan saja. Iya, setuju. Aku juga setuju banget dengan langkahnya PSSI ini ya. Mau mendatangkan pemain naturalisasi apapun harus dilakukan supaya Indonesia makin maju. Ya nggak sih, Coach? Nah, ini ada pertanyaan dari Calvin. Kita langsung jawab pertanyaannya. Ini dari kreatifnya Spotify nih. Yang sudah memilih Calvin. Coach, dari pertandingan pertama melawan Libya, timnas hilang bola di sepertiga pertahanan lawan. Di pertandingan kedua bahkan bisa buat banyak peluang. Apakah dengan permainan seperti ini di match kedua bisa mengalahkan Vietnam, Coach? Nah, gini. Kan kembali lagi apa yang Boy bilang itu sangat penting, yaitu jangan terjadi kesalahan elementer, yaitu ibarat akurasi passing kontrolnya harus bagus, ya kan. Tugas pelatih ini kan membuat pemain bermain bagus, membuat pemain lebih fokus. Memang banyak sekali wajah atau momentum yang berbeda dalam tiga friendly match ini. Kalau gue bilang absolutely kita bisa mengalahkan, tapi kembali lagi pemain kita bikin blunder nggak? Kan gitu. Kalau mereka belajar dari kesalahan, kenapa kita nggak bisa mengalahkan? Bisa-bisa aja. Entah dalam lapangan bisa atau tidak, ya tergantung pemain. Ya kembali kebersamaan, fighting spirit, sikap egois. Vietnam ini kasar banget ya. Dalam arti kita jangan sampai terpancing. Jangan terprovokasi, karena mereka itu melakukan segalanya untuk bikin kita emosinya naik. Nah, ini harus kita hindari hal-hal kayak begini. Tapi Coach, kemarin pas lawan Libya itu kalau Coach ngeliat siapa sih pemain yang jadi leader atau leading di lapangan gitu? Apa Asnawi atau gimana? Atau Jody Ahmad? Enggak. Jody Ahmad itu justru bilang jangan digeser ke tengah, agak susah. 3-4-3 lebih berjalan daripada 4-3-3 ya, karena mungkin komposisi pemainnya. Tapi gue lihat Ivar Jenner akan punya peran penting. Dan yang gue agak sayangkan itu di depan. Di depan itu harusnya bisa lebih. Gue lebih suka Marcelino bermain di belakang striker daripada di playmaker. Daripada kayak Pirlo. Dia harus lebih digeser ke depan. Karena dia punya kapasitas memberikan end passing bahkan mencetak gol. Kemarin dia main agak ke kiri ya, Coach ya. Jadi eksperimen kan? Iya. Nah, tapi itu sah saja ya. Iya, sah saja. Untuk gue sih bagusnya si siapa namanya
si Marcelino itu di belakang, Rafael striker kiri, Sadil kanan, sama satu striker, Sananta atau siapa belakangnya si siapa namanya Marcelino dengan dua jangkar, Ivan Jenner sama Marek Klok dengan dua center back, Elkan sama Hubner, kemungkinan si Jordi main karena umur ya. Terus wing back Shane Patinama, gue nggak tahu udah balik atau belum. Kalau dia balik ya Shane bagus di kiri, Sadil atau Sandy Walsh di kanan. Dan itu lebih ya, gue nggak tahu apakah main 4-3-3 atau 3-4-3. Tapi intinya Sintayong punya beberapa opsi. Dengan pemain yang di bench, ya mau main 3-4-3 atau asal lebih berani menyerang lah, jangan bertahan kayak lawan Irak. Katrok lah itu lawan Filipina atau apa enggak lah, itu enggak banget. STY terkenalnya mainnya transisi. Iya, is oke transisi. Tapi kalau kita bicara transisi kan kembali lagi butuh akurasi passing yang bagus, butuh speed, butuh backup dari lini kedua. Itu Sintayong lebih tahu daripada kita lah pemain-pemain siapa yang. Kalau kita lihat sih waktu pertandingan kedua dengan Libya dan Iran tuh skuadnya sama, coach. Yang kedua gue nggak nonton. Yang kedua dan ketiga. Wah, kayaknya sudah STY sudah menemukan beberapa nama untuk menjadi starting line up. Yang aku catat itu ya, belakang tuh Jordi, Rizky, Hubner. Rizky nggak pernah absen, coach. Oke. Padahal dia kesalahan. Nggak pernah absen, Rido, ya kan? Lalu tengahnya Bagot, Ivan Jenner, Marcelino, Yakob, Arhan. Depan Witan sama Struwik. Jadi 3-5-2. 3-5-2 atau tadi 3-4-3 juga bisa seperti begitu. Bagot kan bisa main di kiri, coach. Bisa. Ya kan? Ya. Dia bisa main di kiri, selain dia jadi kalau 3-5-2 sejajar dengan 3 back, dia juga bisa main sebagai wing atau sebagai flank. Nanti kita nobar balaknya lah ya ini di laga pembuka. Enggak, gue harus siaran gue. Oh pasti. Gue udah ada sponsor, jadi harus live reaction. Kita nonton coach berarti nih. Waduh. Nih ada dari Alfian Rizal .31. Debat capres kemarin gimana coach? Harusnya jadi ajang bahas Rohingya, KKB Papua, Palestina, tapi kenapa malah jadi ajang audit Kemenhan dan nyinyirin Menhan? Aduh. Gini. Kalau kita mengikuti selera 277 juta rakyat Indonesia, itu banyak yang kita bahas. Oke. Biarlah kita percaya kepada KPU yang ngatur topik-topiknya seperti apa. Yang gue ingin sampaikan adalah kalian semua punya hak untuk memilih paslon. Kan cuma ada 3. Oke. Tapi jangan lupa setelah 14 Februari atau mungkin Juni kalau ada putaran ketiga, presiden hanya satu. Marilah kita dukung satu presiden yang menang. Tanyanya ke Koci kan, Koci biasanya prediksinya betul nih. Nggak, 1 putaran atau 2 putaran? Gue nggak berani prediksi dalam arti karena ini agak sensitif. Iya. Kalau bola kan beda ya, Boy. Bela kita bisa ngomong semaunya. Iya, kalau ini agak sensitif. Gue hanya bilang karena di timeline Twitter gue itu beredar orang yang dulu mendukung si A sekarang B, yang dulu C sekarang. Dan gue sampai amazed loh. Gila, lu bisa pindah-pindah gitu, ngerti gak? But that's okay, itu hak semua orang kan. Iya. Gue hanya sampaikan, sekarang kita bisa beda pendapat, tapi nanti tolong setelah sudah ada presiden, kita tetap bersatu lagi, mendukung presiden yang terpilih. Karena dia terpilih dengan cara yang demokratis, suka nggak suka kita harus dukung. Iya, setuju. Jadi Gitu. nomor berapa? Coach, gimana kalau topiknya kita usulkan? Topiknya sepak bola. Oke. Jadi 3 paslon itu menarik. Menarik banget tentang timnas. Lebih Yang ngerti bola itu, setahu gue, itu Ganjar. Anies sama Prabowo gue nggak yakin ngerti bola. Kalau oh itu cawapres kan? Iya. Tapi kalau dari capres, setahu gue itu yang paling ngerti bola Ganjar. Prabowo silat kayaknya. Iya, karena silat. Iya. Soalnya. Jadi mungkin kita bisa Ngerti silat ya, usulkan ke KPU, coba kita bahas sepak bola. Karena yang tahun sebelumnya itu pemilunya pernah bahas game e-sport kan, Mobile Legend, boleh dong sekarang bola. Oh boleh banget. Itu penonton di YouTube ataupun di TV ngebeludak. Apa? Jadi intinya coach, kita agak sedikit politik nih. Ya. Raihlah penonton bola di Indonesia. Dan yang diraih sekarang kan artis, entertainer, Iya, tapi penonton bola itu diabaikan.
Padahal Tifosi, jumlahnya gede. jumlahnya mana? Iya. Padahal Koci bisa Betul. mendapatkan dari penonton bola. Ya, betul. Ya kan? Ya, Tuh. betul. Iya. Betul Ini sekali. pelajaran nih banget, buat iya. tiga paslon. Rangkul penonton bola. Rangkul penonton bola. Masyarakat bola Indonesia rangkul. Setuju, setuju. Ya kan? Nah, ada lagi nih pertanyaan Aduh. dari Alvin Narza. Om Boy, saya penonton setia Om Boy dari waktu di Sepak Bola Dunia Antv. Aku tahu nih programnya apa. Jadul. Teladan football ya? Artinya Alvin Narza ini minimal milenial. Selain Iya football kan? nggak sih? Iya, sampai ke Metro TV. Om Boy selalu kelihatan fit dan seger. Rahasianya apa Om Boy? Lari, aku tahu. Lari kan? Optimis Maraton. tadi. Oh, Rasanya bahagia. bersyukur, Betul. optimis bahagia ya. Optimis itu ya. Hidup Ya. Betul. dengan Orang itu zaman sekarang kan lihat ya ikut diet, makanan Iya, sehat, iya, ini iya. bla bla. Kalau kita tiap hari makan sehat, Mhm. tapi jiwa kita, hati kita nggak positif, Iya, lu kelihatan tua. Dan Setengah- betul. Coach, setengah hidup saya Mhm. itu ada di dunia ini, broadcasting. Ya. Terutama olahraga, sepak bola lah, lebih menuju sepak bola. Mhm. Jadi komitmen sama ya disiplin pasti ada di situ Iya, ya. haha, Komitmen, disiplin, di situ membuat kita merasa terus haha. bisa berkreasi. Kenapa? Coach, ini tercatat nih dalam satu polling di Amerika, orang yang bekerja di dunia kreatif Mhm. seperti di TV, di radio ataupun di agensi, Mhm. mereka yang memiliki waktu olahraga secara reguler, Ya. secara reguler ya, teratur, apapun ya, lari, sepeda, berenang segala macam, dia akan lebih kreatif Haha. daripada orang yang tidak berolahraga. Ini konteksnya kita ada di marketplace Mhm. dunia kreatif, Mhm. TV, radio dan sebagainya. Mhm. Jadi saya percaya itu. Iya. Karena orang yang punya waktu olahraga reguler, apa saja, mau Iya. jalan kaki, mau berenang, mau sepeda, mau segala macam, reguler ya, Haha. dia akan terus memiliki kreativitas yang tinggi. Dan itu yang membuat dia akan selalu kelihatan Iya. segar, nggak hanya fisik ya. Tadi Iya. Sama satu lagi, Koci sama Om Boy bisa sampai dengan sekarang ini di dunia sport sepak bola, apalagi pasti karena passion motor penggeraknya. Iya. Kan orang harus punya passion supaya tetap hidup, ya kan? Gue selalu bilang kalau lu mau meraih sesuatu di dalam kehidupan ini, Mhm. lu butuh dua modal. Mhm. Satu adalah mindset, kedua sehat. Mhm. Karena kalau lu nggak sehat, lu nggak akan kemana-mana, Yes. ya kan? Mhm. Jadi dua ini modal yang paling penting. Mhm. Jadi apapun sikon lu sekarang, lu mau miskin, mau kaya, mau Iya. pintar, mau bodoh, Mhm. kalau lu memiliki dua senjata ini, lu bisa meraih segalanya. Jadi lu harus sehat dan lu harus optimis. Mindset lu harus positif. Jadi nggak ada guna kalau lu makan sehat, hidup sehat, beli barang-barang import semua, tapi pemikiran lu negatif. Iya. ya. Serius, itu nggak ada guna. Iya. Gitu. Dan aku nggak mau moody lagi, aku akan positif terus. Iya dong. Ada juga nih dari Najila Farhan, Coach ceritain pengalaman lu setelah lulus sekolah dong dan saranin buat anak-anak yang baru lulus bagusnya ngapain, soalnya ada sebagian orang nggak punya tujuan mau jadi apa. Oke, gue jujur ya, gue nggak punya tujuan juga. Serius Coach? Serius. Gue ini manusia, ini gue jelaskan. Dulu gue itu mau jadi apa, Boy? Tahu nggak? Ini gue pernah cerita di 1-2 podcast. Gue itu mau jadi polisi. Pas di Belanda? Pas di Belanda. Oke. Ceritanya pas SMA, gue udah kumpulin tuh semua. Kan gue butuh persetujuan orang tua. Orang tua gue udah tanda tangan. Gue pakai kacamata kan, udah dites segala. Ini tinggal masukin kotak pos. Oke? Kenapa gue tidak masukin? Karena di waktu yang sama, itu ada segrup gerombolan mahasiswa Indonesia datang Oh. untuk kuliah di Belanda. Kan belajar bahasa dulu, Iya, di Utrecht, terus mereka pindah-pindah. Pertanyaan gue cuma satu, kalau mereka bisa kuliah, kenapa gue enggak? Itu aja. Akhirnya gue kuliah, gue ambil political science, gue dapat beasiswa, oke? Gue kuliah dan lulus S1, gue lanjut ke S2. Tapi karena gue udah kenal duit, setengah jalan gue berhenti.
seumur gitu tau lah kalau udah kenal duit kita udah bisa beli Iya. mobil cicil kayak gitu-gitu. Akhirnya gue berhenti sekolah. Tapi untuk gue sekolah itu bukan segalanya. Nah, kalau ditanya, gue sadar sebenarnya nggak punya, gue juga nggak ada tujuan. I really don't know di umur 27 gue harus ngapain. Gue ke Indonesia itu tahun 99, umur gue 32. Oke. 32 tahun lu mau ke Indonesia ngapain? Gue nggak tahu. Tujuan gue ke Indonesia untuk jadi miliarder. Udah that's it. Caranya gimana? Nggak tahu juga. Oke. Serius. Gue datang, makanya orang bilang kalau lu hebat kenapa nggak jadi pelatih coach di Indonesia? Nah gue bilang kalau gue mau ngelatih bola kenapa gue di Belanda aja? You know, yang lebih jelas-jelas lebih industri sepak bolanya lebih jelas. Ngapain gue ke Indonesia kalau gue mau ngelatih? Iya. Enggak, gue pindah ke Indonesia meninggalkan keluarga gue dan lain-lain karena gue mau jadi miliarder. Tapi caranya gimana? Nggak tahu juga. Optimis. Modal optimis. Bener-bener gue buat 2 koper $1.000 di mana gue bisa survive 2 bulan. Gue 2 bulan nggak dapet kerjaan, I die atau gue balik ke Belanda. Kayaknya ada lulus formalitas di Belanda untuk coach futsal kan? Iya, itu 2004 gue ambil kan. Itu kan gara-gara almarhum Aji Masaid kan. Iya. Gue terjun di situ. Tapi itu kan nggak di planning juga waktu gue datang ke Indonesia. Nggak ada yang pikir gue akan masuk ke ke dunia futsal. Gue jalanin aja. Jadi untung dalam 2 bulan gue dapat kerjaan di Sinarmas di Kerawang jadi sales. Kebetulan mereka butuh sales manager Eropa Barat. Kan gue ngerti bahasa Jerman, bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris. Masuklah kerja 1,5 tahun. Habis itu gue kerja dulu ya begitu terus lah, berlanjutan. Tapi ditanya tujuan gue apa nggak tahu. Ya tujuan gue datang ke Indonesia untuk jadi miliarder. Itu aja. Nggak optimis. Caranya ya jalanin aja. Tapi coach udah banyak skillnya, kemampuan bahasa ada banyak, futsal bisa. Nggak begitu dipakai juga. Kemampuan yang penting itu percaya diri. Kebetulan temen gue dulu waktu kuliah itu liburan, sekarang di Indonesia nih. Iya. Terus dia tulis di komen, kalau lu bicara Justin dari dulu sudah begitu. Jadi ternyata dari dulu ini menurut temen dekat gue, percaya diri gue udah tinggi. Pede banget. Oh iya, Pede banget. pantesan adik kelasnya Om Boy. That's very important. Percaya diri itu very important. Emang kalau kita percaya diri kita fitnah orang kan enggak? Iya. Kita bikin susah enggak? Iya. Iya, Ya kan? Cuman di Indonesia nampaknya susah diterima hal kayak begitu. setuju. Mending pede daripada minder. Iya, setuju banget. Iya, iya benar. Iya. Dan selanjutnya ada dari Togalax. Efek Mbappe ke Madrid secara bisnis dan taktikal gimana coach? Sama kedalaman Barcelona sejauh ini gimana? Apakah kurang atau cukup? Sebenarnya gue mulai dari Barcelona dulu ya. Kedalaman Barcelona ini cukup. Cuman Xavi aja gue nggak percaya. Xavi itu nggak bisa membuat pemain bagus ini bermain lebih optimal, lebih bagus. Jadi kalau kasus Barcelona, gue tidak salahkan pemainnya, tapi lebih ke Xavinya. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara Mbappe ini belum tentu ke Madrid, oke? Masih isu. Ya, dia mengatakan gini. Madrid ini kan diminta menyodorkan pre-kontrak di bulan. Iya. Itu ditolak sama Mbappe. Artinya Madrid ini sudah 2 kali ditolak sama Mbappe. Iya. Oke? Kalau gue bilang ini tampil karena Madrid is one of the biggest club in the world. Dari sisi prestasi, dari sisi fans, dari sisi finansial. Mereka bayar gajinya Mbappe berapapun bisa. Tapi kenapa Mbappe menolak? Aneh juga. Artinya klub sebesar Madrid itu 2 kali ditampol sama Mbappe, oke? Gue nggak tahu apakah mereka tersinggung atau enggak, atau fansnya gue nggak tahu. Tapi kalau secara bisnis itu sangat menguntungkan. Tactical, Ancelotti untuk gue bukan pelatih kayak taktik, tapi pelatih yang bisa memotivasi pemain. Manajemennya bagus. Jadi kalau di depan lihat ada Vini, Mbappe, Rodrigo dan lain, oke-oke aja. Mungkin kalau nyaman di PSG kali. Udah zonanya. Enggak, dia mau pergi. Dia pasti kontraknya kan habis. Kira-kira Tapi dia belum tahu nggak mana. Jadi kayaknya dia tunggu sampai summer selesai, liga selesai, biar diadu antar klub. Kayaknya ke arah sana. Wow. Kalau bicara Madrid, coach, saya pernah ke
diundang ke sana, ke tempat latihan baru mereka waktu baru Valdebebas. Waktu itu mereka baru pindah. Waktu saya ke sana itu Los Galacticos, jadi The Beckham di situ. Memang kita harus akui, coach bilang one of the best, one of the rich club in the world. Jadi semua orang, semua pemain tuh sebenarnya mimpinya juga main di Madrid. Bagaimana mereka mengatur manajemennya, tempat latihannya nih. Kalau mau tahu, itu seperti tangga. Jadi di atas sana, itu dulu Roberto Carlos, Beckham latihan. Di bawah tuh masih ada anak-anak yang mereka lihat ke atas. Suatu saat nanti saya akan main di situ. Itu yang dialami oleh Guti. Mau luar biasanya. Jadi kalau Mbappe ke sana juga, saya pikir gila bos. Iya. Walaupun Liverpool juga punya Iya. punya Punya daya tarik peluang. juga. Iya, punya daya tarik juga. Apalagi kalau salah dijual Summer, dia bisa datengin Mbappe. Karena Jadi butuh filosofi, emang Iya. karakter klub itu emang kuat banget. Sejarah, histori, dan mereka cara manage-nya juga. Itu terlihat. Bagaimana mereka mengatur tempat latihan. Dari yang anak-anak SSB, sampai ujung nanti ada Figo di sana, ada Beckham di sana, ada Ronaldo di sana. Itu. Mereka lihat ke sana. Suatu saat nanti, saya akan main di sana. Mungkin tidak semua pemain. Iya. Mungkin Casillas pada waktu itu naik ke situ. Guti yang naik ke situ. Itulah klub yang udah mapan, yang hebat. Keren banget. Terus coach masih Barca? Oh iya, Barca Itu Lebedai. tempat latihannya keren banget loh coach. Oh, Barca juga termasuk Gak kalah klub-klub besar. Ini Klub coach besar, iya. lagi dilanda Tempat resesi latihannya. aja. Lagi butuh waktu berapa tahun lagi lah untuk bangkit. Amin. Nah, terus ada lagi nih, kita lanjut ya coach dan Om, ada Zialatu nih. Coach, waktu umur 25 nggak ada sosmed biar gaul di Utrecht ngapain? Oke, waktu gue umur 20, gue udah tinggal di Amsterdam. Oh, karena gitu. kuliah kan. Oke. Udah selesai, jadi gue kuliah di Amsterdam. Gue nggak tinggal di Utrecht, nyokap gue yang di Utrecht. Ya kita nggak perlu sosmed untuk gaul. Karena apalagi orang yang pernah ke Amsterdam, itu they have everything ya. Mereka punya semuanya. Dan teman-teman, ya I mean, waktu itu belum ada handphone juga kalau nggak salah. Next sepeda coach. Next Pager. Sepeda. Ya, pager nggak begitu ngetop di Belanda, tapi kita bisa aja janjian pakai telepon rumah lah, janjian jam segini di Dulu zaman di kami sini. telepon Umum itu kan? dan tepat janjinya. Iya. Sekarang Gitu pakai ya? WA nggak tepat janjinya. Tadi aku duluan loh, aku datang duluan. Gue yang telat tadi. Kita telepon aja langsung. Iya. Janjian bisa. Iya. Jadi bukan karena inilah bedanya zaman kita sama zaman kamu, tahu apa? Oke. Surviving skill kita lebih tinggi daripada sekarang. Semua lewat handphone. Dulu zaman kita nggak ada handphone, kita nyasar. Gue itu nyasar di Teheran, nyasar di Macau, nyasar di Taipei, nyasar di Shanghai, karena nggak ada Google Map dan lain-lainnya. Jadi fine-fine aja, nyasar nemu-nemu juga kok, bisa pulang-pulang juga kok. Ngerti nggak? Sekarang dikit-dikit handphone, dikit-dikit cari itu. Sebuah tools teknologi ini membantu kita, tapi yang jadi masalah membuat generasi Gen Z atau ya Gen Z ini jadi malas mikir. Kalau kita mengalami tanpa teknologi, jadi surviving skill kita itu lebih tinggi. We can survive dimanapun, ibarat lempar kita akan survive. Karena kita pernah mengalami itu. Nah, harusnya Gen Z sekarang itu harus sadar bahwa jangan sampai kita jadi bodoh karena dibantu sama teknologi. Iya, semua easy to get soalnya. Iya. Tapi jadi juga harus keluar, harus olahraga, harus bergaul di luar. Jangan cuma main game di belakang atau apa gitu. Oh, kayak lagi dikeramasin nih. Jadi intinya adalah kalau kembali lagi ke pertanyaan itu ya, semua kita gaulnya itu nggak kalah sama anak-anak sekarang, walaupun nggak ada sosmed, nggak ada apa. Justru gue rasa kita lebih sering di luar daripada anak sekarang ya. Om kece. Coach lanjut ya. Coach, gimana caranya biar bisa tahu potensi diri kita sendiri semaksimal mungkin? Kalau coach saya lihat emang punya daya jual di bidang entertain. Meskipun coach banyak haters, tapi itu juga jadi salah satu cara agar dapat fame kan coach. Makin banyak haters, makin banyak cuan. Hahaha. Kayaknya itu cuma haters. netizen Betul. Indonesia. Haters. Gini ya.
Sekarang gue tanya Kartika lah, kalau Boy mungkin tahu, gue nggak mau tanya. Gue tanya Kartika. Semua orang bilang, haters gue banyak. Di YouTube itu kan kelihatan like and dislike, Iya. oke? Menurut Kartika berapa persen yang dislike? Yang YouTube gue kan ada member yang kita bicara non member lah, yang viewersnya 150, 200 ribu. di atas 50%. Aku pernah lihat saya. 250%, Iya. 5%. 5. 5%. You can check di YouTube gue, nanti pulang rumah cek aja. 5%. Jadi nggak sebanyak yang orang bilang. Aku pernah lihat di mana gitu coach, yang coach lagi ngomongin tentang, pokoknya coach pro banget sama pelatih Belanda kan, apa pelatih Jerman juga. Ya kan, nah itu dislike-nya sempat banyak banget. Tapi itu yang justru naik banget like-nya. Iya. Nah, justru orang-orang yang dislike ini, yang 5%, 6% ini, itu mereka keluar. Yang mendukung gue itu nggak keluar, tapi mereka cuma like. Ngerti nggak? Iya. Nah, keluar ini kan menurut algoritma YouTube atau IG itu kan engagement. Iya, betul. Jadi tambah banyak yang komplain, ngatain gue, haters gue yang di itu, makin kejual, engagement gue makin naik. Nah, jadi kalau boleh cek lah, kan gue lagi dihajar sama fans Liverpool, karena gue bilang Liverpool tanpa salah itu adalah tim Kabupaten FC dari Inggris Utara. FC, kan? Salah FC. Ya, tahu. Nah, kalau nggak ada salah ya cuman Kabupaten FC aja, ngerti nggak? Nah, itu dihajar sama mereka. Kan banyaknya itu juga cuman mungkin 200, 300, 400. Tapi dengan followers gue yang ratusan ribu itu, ya nothing lah cuma segitu. Cuman yang mereka ini cuma suka core aja, nggak apa-apa. Nanti kita lihat Justin bener atau enggak. Ya kan gitu intinya. Ya kan? Jadi untuk gue sih oke aja. Tapi kalau ditanya potensi diri kita sendiri, untuk mengetahui potensi diri kita harus berani bereksperimen. Kita harus berani membuat kesalahan. Nah, gue bersyukur bahwa gue dengan menjalankan hobi gue bisa mencari duit di situ. Tapi dari dulu, gue setelah baca ini gue flashback. Kayaknya gue hampir selalu melakukan hal yang gue suka. Kesalahan major apa yang pernah coach lakuin dalam eksperimen di dalam hidup? Ya itu yang 2014-15 yang utang besar itu. Bisnis lebih ke bisnis. Lebih ke bisnis. Kalau kita ada di dunia ini, salah satu yang harus kita sadari bahwa kita tidak boleh anti terhadap kritik. Iya kan? Zaman saya kan bukan sosmed kan ya. Zaman saya kan surat membaca, coach. Iya. Dulu surat membaca. Jadi juga pernah saya membawakan pertandingan golf, coach. Sebelumnya belajar. Tapi buat para pegolf profesional ada kekurangannya. Dan itu masukan. Mereka akan surat membaca pada waktu itu, bukan. Kalau nggak telepon ke kantor. Aduh. Nggak kayak sekarang. Seperti itu. Jadi kita harus bisa berkaca, kita harus bisa berterima. Tapi salah satu positif, ini ada. Kita harus berubah. Kita harus melakukan hal yang lebih positif lagi. Itu hal yang dan itu konsekuensi dari apa yang kita pilih sekarang. Coach pilih seperti begini hadapi itu semua. Tapi itu potensi makin justru merangsang kita untuk potensi kita semakin keluar melalui masukan-masukan dari orang, baik itu haters maupun yang positif gitu aja. Jadi kalau menjawab tadi, ya lu harus berani bereksperimen. Lu harus berani membuat kesalahan. Betul. Lama-lama lu akan tahu gue sukanya ini, gue sukanya itu. Bisanya di sini gitu. Karena kalau kita ngelihat tahun 99 yang gue ke Indonesia, gue kerja di pabrik kertas, habis itu ke Timnas, habis itu gue pernah usaha sendiri, gue punya flooring, jualan flooring, gue pernah usaha garment. Semua gue lakukan, sampai jadi komentator bola, sampai pensiun dari TV, fokus ke YouTube. Siapa yang nyangka tahun 99 ya Justin ke Indonesia untuk jadi YouTuber, kan gila, ngerti nggak? Ya kan? Artinya jangan stuck dengan satu pattern, kita harus bisa fleksibel. Melihat di mana kita suka, ada peluang, ada duit, ya kita jalankan di situ. Karena semua bisa berubah. Zaman ini kan berubahnya luar biasa, banyaknya. Gitu. Oke, aku ikutin coach. Aku akan eksperimen habis ini. Ada dari IM Alif Rafli. Coach, kenapa ya kualitas sepak bola secara keseluruhan di Indonesia itu sangat amat ngedrop jika dibandingkan dengan tahun 90-an? Apalagi saya pernah dengar berita kalau di tahun 90-an juga
PSSI-nya Jepang meniru gaya manajemen DLL-nya dari sepak bola Indonesia. Aku sering nih baca komen kayak gitu. Jawabannya very simple. Yang negara lain maju kita stuck di sini. Nah mungkin Boy bisa, gue kan di Indonesia baru tahun 99 dan gak begitu mungkin Boy lebih tahu Iya, Om Boy, gimana Om soal Boy? itu. 90-an Jepang yang niru Indonesia justru. Oh iya, dulu kita pernah nyarin Liga Jepang, Coach. Waduh. Ya Metro ya. Iya. Awal pertama. Begitu disitulah saya mulai akrab dengan Kashima Antlers, dengan Tokyo Verdy. Dan sebenarnya secara manajemen, secara league sistemnya itu luar biasa. Dan nggak usah heran kalau sekarang mereka ada di peringkat 21. Karena bukannya pemainnya saja yang talent yang mereka explore, tapi secara organisasinya mereka juga jalankan dengan baik, termasuk klubnya. Jadi sebenarnya tahun 90-an itu talent kita banyak banget. Franz Beckenbauer meninggal kemarinnya. Tahu nggak? Dia seorang leader, dia seorang pemimpin bola. Seorang libero yang bisa nyerang. Dulu kita punya namanya Roni Patinasarani, Coach. Persis mainnya seperti begitu. Lalu ada Feril Hatu, juga kayak gitu. Ada Heri Kiswanto, Coach. Yang model mainnya libero bersih, nggak pernah kena kartu. Bahkan cara ngambilnya. Kita nggak punya lagi leader kayak begitu sekarang ini. Kenapa tahun 90-an pada waktu itu sarana latihan apa sih, Coach? Iya. Memang sarana latihan. Iya kan? Mereka semua bawa sepatu, gosok sendiri sepatu bolanya. Ya kan? Tapi tadi rasa dan skillnya memang skill yang dimiliki itu dasarnya memang hebat. Lalu ditambah lagi dengan ya pelatih kayak Polosin, pelatih kayak Berce, pelatih kayak Sinyo Aliandu, pelatih Benidolo terakhir. Sehingga jadilah pemain-pemain yang punya karakter. Bukannya punya skill tapi punya karakter yang hebat. Dan leader. Nah, kita nggak dapet itu. Sampai sekarang kita masih menunggu. Siapa yang lahir seperti Kerry Keswanto, seperti Feril Hatu, seperti Roni Patinasarani, seperti Sudirman. Gimana mau leader kalau sebagian dari pemain timnas habis cetak gol joget-joget, masuk ke TikTok, masuk ke sosmed. Itu nggak ada dulu. Itu nggak ada kan? Justru mereka hindari belajar dari Pogba dan Lingard yang dua-dua main sosmed, dua-dua hancur karirnya. Itu yang gue kritik juga kan, yang U17 kemarin cetak gol joget-joget, apa-apaan nih gue. Kan nggak make sense kalau gituan. Lu nggak punya jiwa bahwa lu bermain untuk merah putih gitu loh. Padahal kita nggak unggul. Kecuali kita unggul, masih beda. Nah, gue setuju apa yang dikatakan Boy, walaupun gue tidak mengalami di masa itu ya. Karena gue waktu tinggal di Belanda kan. Bahwa leader itu nggak ada. Sekarang. Nah, kalau lu mau melahirkan leader ya, lu butuh pelatih yang keras dan Sintayong. Seperti apa Johan Cruyff? Seperti Johan Cruyff, betul. Nah itu pelatihnya itu dulu keras semua. Sekarang ditegur dikit, dikritik dikit, masuk ke sosmed, protes. Ya, kocak pemain-pemain zaman sekarang itu. Asli kocak lo. Lu jadi atlet kok nggak mau dikritik lo? Oh iya. Ngerti nggak? Iya. Lu berani main sosmed tapi dikritik nggak mau gitu loh. Bukan nyinyir ya. Gue kalau kasih kritik kan masukan. Bukan nyinyir kayak orang-orang yang goblok itu nyinyir. Ya kan? Tapi ini gue kasih masukan kritik biar lo harus begini. Sampai gue bikin video tentang Sadil ya. Kan Sadil komplain di IG juga. Gue bikin video, gue masuk, Sadil, lo harus bersyukur kalau dapat kesempatan untuk bermain. Lo pemain luar biasa. Bakatnya. Tinggal lu tunjukkan, jangan komplain 1, 2, 3, 10 menit yang lu main. Justru dalam 1, 2, 3, 10 menit lu harus menunjukkan di situ. Nah, hal-hal kayak gitu kita harus sadar bahwa gue mungkin nggak fair untuk membandingkan dengan pemain yang zaman dulu ya, karena kehidupan dulu lebih keras ya. Iya. Tapi at least lu bisa push yourself gitu, be professional. Jangan dikit-dikit posting, kocak pemain kita itu. Iya. Tapi ngikutin ini kali pemain luar kan Neymar juga suka joget-joget. Nah, lebih lucu lagi Neymar itu levelnya udah dunia. Lu menang apa lu? Ngerti nggak? Di Piala Dunia banyak yang joget-joget. Iya, lebih lucu lagi kalau mereka itu udah meraih segalanya. Iya. Gajinya ratusan miliar.
Lu paling 10-20 juta gitu loh, kan kocak gitu loh. Kalau lu mau membandingin diri lu sama Neymar dan lain-lain. Gitu. Iya. Oke, ini last question. Faris Joyenoval. Jawaban realistis coach, sejauh mana timnas bisa melaju di Piala Asia 2024? Nasib STS selepas Piala Asia. Terima kasih. Oh, aku nambahin nih coach. Selain pertanyaan ini, aku juga minta tanggapan coach sama Om. Kan banyak banget nih sekarang gara-gara pemain naturalisasi masuk ke timnas, dipilih banyak dari PSSI yang lagi gencar juga. Ini tanggapannya coach sama Om tuh gimana? Netizen banyak yang serta-merta berpikir dengan banyaknya pemain diaspora, otomatis sepak bola kita udah langsung naik, lolos ajang ini itu, langsung prestasinya melimpah. Kalau misal nggak melimpah gara-gara keputusan PSSI itu, ya Sintayong dipecat aja. Ini gimana tanggapannya? Nggak, gini, kalau soal naturalisasi, gue setuju. Karena mereka itu punya hak didukung oleh undang-undang gitu loh. Jadi nggak bisa kita merampas hak mereka. Terus kalau soal apa namanya tadi, peluang Indonesia, ya udah kita gue jelaskan tadi di awal bahwa kita itu punya peluang. Tapi kembali lagi, pemain itu harus sadar bahwa lu bukan levelnya Neymar, lu masih levelnya Liga 1 mediocre. Jadi sadar dengan kemampuan lu, don't do stupid things lah, kasarnya begitu. Jadi lu harus bisa dengan fighting spirit, kebersamaan, singkirkan ego, mau fight, kita bisa meraih hal-hal yang di luar dugaan. Itu sangat bisa. Maka dari itu gue cukup optimistis. Tapi kembali lagi tergantung performa di lapangan. Jangan lu unggul sok joget-joget kayak gitu kocak gitu loh. Karena lu belum meraih apa-apa. Neymar meraih segalanya. Dia mau joget 2 jam pun bebas-bebas aja, ngerti nggak? Mau Messi mau apa kan? Emang Ronaldo joget, Messi joget kan enggak? Gitu. Jadi gue sih oke-oke aja. Kalau Om Boy gimana? Naturalisasi nggak ada masalah. Tapi itu kan program jangka pendek. Sebenarnya yang lebih besarnya lagi adalah PSSI harus benahi dong kompetisinya. Ya pembinaan, betul. Iya, kompetisi pembinaan. Saya berharap dulu kita bukannya kita mendatangkan pemain yang berdarah Indonesia, tapi coba kita menciptakan pemain-pemain kita yang ada di kompetisi luar. Dulu ingat coach, Rocky Putra main di Hong Kong, Ricky Ahmed main di Jepang, BP Eli Boy main di Malaysia, ya kan? Ada lagi pemain Persebaya main juga di Malaysia. Ya kan, karena mereka melihat bahwa pemain ini punya kualitas sehingga orang tertarik. Saya sih berharap dengan kompetisi yang bagus, proyek naturalisasi jangka pendek berjalan, oke, punya dampak. Tapi ada juga pemain-pemain kita yang juga dilirik oleh para tempat lain yang akan jadi memberi kontribusi yang kuat buat timnas. Jadi target jangka pendek dan jangka panjang itu harus dua-dua berjalan. Saya pernah lihat Kurnia Sandi latihan di Sampdoria tahun 90 waktu Primavera. Latihan sama Sampdoria coach. Di situ ada Mihalovic, ada Juan Sebastian Veron. Mancini masih main, Roberto Mancini. Ada David Platt. Dia latihan kiper coach. Tendangan Mihalovic kayak apa? Almarhum ini. Salah satu tendangan paling keras di dunia tuh yang dimiliki oleh Mihalovic itu. Sandi. Saya pikir dia akan masuk ke line up. Udah mimpi nih pada waktu itu. Lawan Napoli masih ingat tuh, Sampdoria. Wah, Sandi masuk nih. Cadangan sama kayak Justin Hapner, kan? Belum kesampaian. Habis itu saya tanya ke Sandi, apa yang kau rasakan waktu latihan menghadapi tendangan-tendangan keras pemain-pemain kelas dunia? Montella juga main di situ. Dia bilang luar biasa mas. Dia bilang tangan saya ini sampai sakit 2 hari gara-gara nahan tembakan begitu. Nggak ada ampun latihannya seperti begitu. Nah itu yang saya berharap ya dari pemain-pemain sekarang yang ada di liga atau di timnas ini. Mereka ada yang ada seperti Marcelino ada di Eropa, Asnawi di Korea. Itu. Mereka merasakan atmosfer latihan. Tim-tim seperti begitu memberikan kontribusi yang bagus buat timnas. Naturalisasi oke berjalan, jangka pendek.
Tapi benahi dong kompetisi. Ya. Main udah. Dan pembinaan. Liga Ya. 1, Liga Betul. 2-nya ciptakan atmosfer kompetisi yang bagus. Baru sehat itu namanya. Dan itu juga fans juga harus mendukung. Jangan dikit-dikit tawuran lah, apalah. Iya. Masa jadi korban sih? Iya. Masa dulu nggak ada coach? Nggak ada. Nggak ada. Persib lawan final Liga Indonesia sampai ke Central Band penontonnya. Saya nggak ada dengar tuh berantem sampai korban jiwa segala macam. Walaupun pemainnya naik ke walaupun Panser ya. Arema, Persebaya enggak. Sekarang kita lihat korban jiwa. Itu harus dihindari lah. Untuk menciptakan atmosfer sepak bola lokal yang kondusif. Persib PSMS apa kurang dahsyatnya tuh penonton yang ngebeludak di Senayan itu. Nggak ada sampai korban jiwa. Yang kecopatan biasalah. Ribut-ribut biasa. Tapi nggak ada korban jiwa. Ya kedewasaan dari penonton. Nih, Om Boy tadi ngomongin tahun 90-an. Aku jadi inget nih, aku pernah dengar statement dari papa aku. Dulu tahun 90-an katanya kalau tim bola, itu kalau bukan anak daerah, misalkan dari Medan, ya harus dari Medan. Dari Persib harus dari Jawa Barat gitu, Bandung gitu. Itu bakal jadi momok yang harus diomongin banget, jadi di-highlight banget gitu. Jadi masalah besar banget, emang iya ya, Om? Begitu masuk di timnas merah putih nggak ada lagi permedialisme. Mungkin yang kayak sekarang ada, kali ya, gendak-gendornya harus iya pemain kan? Indonesia. Nobon dengan Iswadi pernah berantem. Pernah dipukul sama Iswadi ketika kompetisi. Tapi begitu masuk timnas, almarhum Nobon sama almarhum Iswadi, mereka main untuk Indonesia. Boleh mereka ribut ketika Bon Persija dengan PSMS bertarung ya. Tapi begitu ada Garuda di sininya, main mereka seperti dahsyat banget ya pokoknya. Iya. Apalagi nanti nih di laga pembuka kan krusial banget. Tapi nanti aku bakal bawain Indonesia Jepang justru yang ketiga. Aku mau nanyain ini pertanyaan bener-bener sebagai fans aja sih Coach dan juga Om ya. Ini berharap banget nih, bisa nggak sih STY tuh ngelakuin kayak do the magic kayak waktu dia bawa Korsel ngalahin Jerman gitu? Enggak, berat. Berat. Kali aja ya enggak? Berat. Enggak, ini kualitasnya Korea itu enggak bagus tapi lumayan. Kalau kualitas kita kan jauh di bawah Jepang. Itu enggak gampang. Untuk gue sih 3 tim ini akan kalah lawan Jepang. Irak, Vietnam, dan Indonesia. Sekarang pertanyaan kan ada kalahnya dengan skor berapa? Nah itu yang kita harus lakukan. Jangan kalah dengan skor besar lah, kasarnya begitu. Gitu. Jadi kita nggak boleh kalah coach dengan Irak ya, nggak boleh kalah. Minimal seri. Nggak boleh. Tapi kalau seandainya kita menang lawan Irak, ya seri atau bisa serinya lawan Vietnam masih bisa survive. Tapi apabila menang lawan Irak, lawan itu kita lolos. Oke, seri pembuka nih ya. Kita penting, krusial. Penting banget. Ini hari ini nih kata-kata hari ini Coach dan juga Om Boy. Ya, sesuai dengan topiknya hari ini, ya, gue kasih yang kalian harus jaga itu 2, yaitu kesehatan sama mindset. Karena ini modal penting buat kalian menuju ke masa depan. Oke? Dan ini gue tidak akan berhenti mengatakan bahwa kehidupan sehat itu juga lahir dari mindset yang positif. Nah, dua ini tolong dijaga dan diterapkan setiap hari selama lu bisa. Pasti lu berhasil dengan apa yang lu ingin raih. Gitu. Oke, aku akan jalankan juga kok. Kalau Om Boy, kata-kata hari ini? Loyal terhadap apa yang kau pilih ya. Loyal, setia. 30 tahun saya setia dengan dedikasi seperti ini. Jadi itu yang menentukan juga. Jadi maksudnya loyal dan konsisten. Loyal, konsisten, sehat, optimis. Ya. Oke, makasih Coach. Makasih Om Makasih Boy juga untuk sudah hadir untuk hari ini. Jangan kapok ya. Gimana Mas Madam? See you lagi ya Om dan juga Coach. Ya kamu juga. Iya. Saya kan enggak. Loh, ya datang udah lah. di hari ini.
Oke, Spotify, terima kasih banget udah nongkrong sama kita hari ini. Jangan lupa ya, masih banyak banget program di Spotify. Ada Robola, ada juga di Toel ya, ada sama Bung Boy juga kan, ada Bung Ropan, Iya. ada Bung Toel juga. Jangan lupa ya untuk saksikan dan juga nongkrong bersama mereka. Kartika Berliana pamit, sampai jumpa, bye.